Oke guys, welcome back to my video channel Yohan Valentino. Oke, hari ini kita mau ngevlog lagi. Ada temen yang baru datang di Romania. Nggak baru sih, udah berapa bulan datang di Romania untuk bekerja. Jadi kita mau tanya-tanya, tarik informasi dari teman kita ini, ya. Langsung aja kita tanyakan. Oke. Halo bros. Halo. Yuk, kenalin namanya dong sama. Oke. Nama lengkap saya Muhammad Riza Fanani, biasa dipanggil Riza. Yeah. Kalau di sini itu dipanggil Muhammad. Muhammad. Iya. Oh, iya. Terus dari mana asalnya? Dari Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur ya? Iya, Jawa Timur. Masnya umur berapa mas? Masih 20. Masih 20. Oh, udah punya pacar apa single? Oh, single mas. Oh, single. Jadi emang rencana ya? fokus kerja apa? Siapa tahu dapat istri. Enggak lah mas. Enggak lah. Ya, Jadi niatnya cari kerja ya? Cari kerja. Pengen istri di Indonesia. Oke. Oke, guys, sekarang ini kita udah sama Mas Rizal ya. Mas Rizal ini salah satu PMI pekerja migran Indonesia yang datang kemarin bulan Desember. Jadi Rizal ini udah sampai di Romania itu pada tahun kemarin bulan Desember ya. Dia sudah sempat main ke tempatku di mana aku tinggal, tapi kemarin itu saking sibuknya kita ngobrol jadi nggak sempat buat vlog guys. Karena hari-hari yang beberapa hari itu kan mereka masih ya penyesuaian diri. Jadi kalau aku mau buat vlog itu tanya-tanya itu pasti cari informasi itu ya belum tahu lah gimana. Sekarang udah berapa bulan? Desember, Januari, Februari. 3 bulan. Udah 3 bulan, jadi ya waktunya kita cari informasi. Jadi buat kalian yang pengen tahu, yang kepo sama gimana sih kerja di Romania ini, khususnya di bidang hospitality industry. Nah sekarang aku ngajak Rizal ini untuk nge-vlog bareng ya kan. Oke bro, gimana prosesnya kamu bisa awalnya nggak minat mau kerja di luar negeri, terus setelah saya pikir-pikir kalau di Indonesia cuma gini aja, mau cari modal banyak gitu. Terus ada job di Arab, di Saudi lah, terus itu gagal cuma gara-gara hal sepele koneksi itu. Terus setelah nunggu sekitar 2 minggu lah, ada job lagi datang di Romania. Langsung aku cari informasinya itu. Terus kebetulan bahasa saya itu belum lancar. Terus akhirnya sambil nunggu prosesnya itu saya sambil sekolah bahasa Inggris. Oke, jadi prosesnya itu berjalan berapa bulan? Sekitar 4 bulan. Oke guys, jadi prosesnya dia dari interview sampai berangkat di Romania itu prosesnya 4 bulan ya, setelah 4 visa ya, interview visa di Jakarta gitu ya. Iya. Jadi semua kerja di luar negeri itu membutuhkan dana dan waktu ya, jadi nggak bisa karena prosesnya itu harus dengan syarat-syaratnya itu birokrasinya lah, karena kita bekerja di luar negeri di negara orang, jadi pastinya itu kesabaran itu diperlukan ya kan. Nggak harus cepet-cepet. Kalau cepet-cepet ya itu kalau kerjanya tempat kerjanya itu bapaknya atau ibunya. Ya. Oke, terus sampai di Romania. Oke, fasilitasnya menurutnya gimana? Kalau menurut saya sih kurang. Iya. Yang pertama itu tempat untuk masak itu sangat kecil. Terus yang kedua kamar mandi cuma satu, itu buat seluruh orang di tempat penginapan itu. Itu di tempat penginapannya, mesnya kalian itu berapa orang yang tinggal di situ? Sekitar 25. Hanya satu kamar mandi? Iya, hanya satu kamar mandi. Itu 2 tingkat. Oke guys, jadi aku sih udah pernah berkunjung ke tempatnya dia. Tahu saya waktu itu hanya langsung masuk ke kamarnya dia ya waktu itu. 2 hari kamu baru datang sini, aku kan datang ya berkunjung nemenin kalian dengan temennya lagi, ada satu namanya Hari Cahyadi. Sebenarnya udah ya sebenarnya mau ngevlog sama dia cuma nggak ada waktu. Jadi kebetulan sama Rizal ini Rizal Muhammad. Jadi
aku ke sana itu mesnya itu di salah satu tempat ya, pusat kota lah di Bukares. Jadi itu suatu apartemen yang disewa untuk para pekerja yang bekerja di restoran itu, yang meng-hire orang-orang dari Indonesia dan dari negara lain. Tapi itu saya nggak tahu kalau aku nggak tahu kalau kamar mandinya cuma satu bro. Itu buat 25 orang, buset. Bayangin kamar mandi satu buat gantian istilahnya. Iya. Kayak ponten ya. Ponten bayar 2.000, ya kan? Buang air kecil 500, buang air buat warga, buat warga. Wah, jadi nggak banget ya bro ya. Iya. Iya. Oke, terus apa lagi? Waktu kerja udah kerjanya, suasana kerjanya itu gimana? Berapa jam bekerja, Mas? Terkadang itu nggak nentu jam Iya. kerjanya itu. Jam kerjanya nggak nentu, jadi berapa? Kalau normalnya itu 10 jam kerja. 10 jam kerja. Kadang molor sampai 1 jam 2 jam gitu. Oke. Dan itu setiap minggunya berapa hari kerja? Kalau 1 minggu itu libur 1 hari. Oke, jadi guys, schedule kerja mungkin kalian udah tahu kalau di Romania ini untuk para pekerja Asia itu mereka dipekerjakan dengan program kerjanya itu dalam seminggu itu 6 hari kerja, 1 hari libur, ya kan? Sama seperti teman-teman yang bekerja di hotel. Tapi kalau aku sendiri sih, aku ngikutin schedule dari orang Romania gitu, jadi nggak 6 hari kerja. Kalau aku Mas, kalau kerja di sini aku nggak pernah kayak gitu 6 hari kerja. Gila banget itu, enggak banget. Terus berapa hari kerja? Jadi aku ya kerjanya aku kalau sekarang di tempat kerja yang baru ini 2 hari kerja. Memang sih durasinya lama, dari pagi sampai malam. Jadi istilahnya lebih dari 12 jam, sampai rumah 14 jam lah. Nah tapi 2 hari, Senin Selasa contohnya, Rabu Kamis kayak hari kemarin libur, saya hari ini libur. Jadi bisa ada waktu 1 hari libur itu buat tidur dan 1 hari buat jalan-jalan lah buat keluarga gitu. Jadi 2 hari kerja 2 hari libur. 2 hari libur, iya. Menurutnya enak nggak ya gitu? Wah kalau gitu enak banget. Jadi minat ini. Oke, terus kan udah dibuatin kontraknya ya, kontraknya. Terus jadi setiap perusahaan itu pasti di mana tempat kalian bekerja itu pasti kalau di sini itu pasti beda-beda. Ya. Terus aku dapat informasi kalau di tempatnya sampean ini jadi pada waktu bulan pertama itu gajinya nggak dikasih. Iya, nggak dikasih. Jadi ditahan. Iya, ditahan. Untuk jaminan. Untuk jaminan. Oke, dalam artian jaminannya itu ya jaminan lah. Biar bisa nggak kabur ya. Oke, jadi guys mau ngasih info juga. Jadi bahwa ada beberapa kemarin teman-teman yang dari Indonesia baru datang itu mereka hanya bertahan itu nggak lama di sini. Jadi aku buat konten vlog ini, aku ngajak Mas hari ini ngevlog bareng ya kan, ngevlog podcast bareng ini, mengutarakan sharing ke kalian apa yang sebenarnya terjadi di sini. Jadi bukannya banyak sih, ada beberapa teman-teman dari PMI Indonesia yang hanya bertahan 1 bulan, bahkan ada yang 1 hari ya. Iya, 1 hari. Baru 1 hari, jadi berangkatnya mereka bertiga dan satunya di sini setelah bekerja di sini nggak kuat mental guys. Jadi mentalnya itu mental apa ya bisa dibilang? Mental tempe, bukan mental perantau. Karena di sini tuh jangan hanya dibilang Romania aja, tapi di sini tuh juga harus mental ya Mas. Iya, mental yang pertama itu. Biar nggak stres atau apa ya. Jadi harus kuat mental, apalagi bekerja dengan orang-orang sini tuh, orang-orang yang sini keras ya kan? Keras, ngomongnya selalu ya ngawur lah, gitulah. Ada yang beberapa yang nggak semuanya sih, saya bilang bukan semuanya orang, tapi rata-rata orang tipikal orang Romania ini keras. Jadi harus kuatin mental kalian. Buat teman-teman yang mau datang ke Romania itu harus siapin mentalnya, bener nggak Mas? Jadi usahakan jangan paham bahasa Romania lah. Biar gak kena mental itu. Harus paham Romania atau nggak kena? Ya harus paham Romania tapi jangan bahasanya karena mereka itu ngomongnya kasar-kasar. Iya, oke, ngomongnya kasar-kasar. Oke. Nah, jadi setelah bekerja itu kemarin kan ada teman-teman yang pada balik ya, nggak itu. Itu kenapa itu alasannya?
Ya, yang saya tahu nih. Iya, saya nggak usah kita nggak mention nama, tapi Iya. ya bisa share lah kenapa Iya. itu. Itu yang pertama itu yang diserang itu mentalnya. Oke. Heeh. Terus yang kedua dia itu mempersalahkan soal fasilitas. Oke. Heeh. Jadi intinya apa yang dikontrak, Nggak apa yang sesuai. di agensi yang disampaikan ke kalian dan ditawarkan kalian itu nggak sesuai. Iya, nggak sesuai. Nah, aku mau sekarang tanya nih, dari sudut pandang Rizal, Mm-mm. itu ownernya sendiri, bos kamu lah, Iya. itu gimana ke karyawan, terutama para pekerja asing dari Asia? Kalau untuk bosnya sih itu kepada karyawan itu dia tuh ya enak lah. Enak ya, baik ya, Enak, baik, baik. ya, oke. Cuma ya orang-orangnya Romania aja Oh, yang Heeh, staffnya. staffnya. Oh, oke, saya paham. Tapi nggak semua. Tapi nggak semua. Heeh. Oke, saya paham. Ya emang kalau di sini dimanapun bekerja itu pasti ada kayak Iya. gitu ya. Jadi harus kuat. Maklum Ya. Jadi kalian tahu Rizal bilang kayak seperti itu guys ya. Jadi bos di situ pasti enak ya kan, karena bos itu ya namanya bos Ya, memanggil harus orang Asia itu karena karena kenapa sih orang Romania tertarik dengan pekerja asing dari Asia, bukan hanya dari Indonesia, karena orang-orang Asia itu pekerja keras guys ya, nggak banyak Iya. komplain ya kan, Hmm. kerja keras. Tapi ada beberapa teman-teman yang nggak kuat mental gitu loh di area lingkungan bekerja. Iya. Nah, terus dengan masalah itu akhirnya iya itulah gajinya ditahan sebulan. Iya, ditahan sebulan. Jadi nggak dapat gaji Nggak ada sebulan. gaji. Tapi kan pasti dibalikin waktu kontraknya habis Iya, kan. pasti Mau kontrak. balikin. Oke. Nah, mau tanya nih, pada saat kesini itu tiket pesawatnya dibayarin atau bayar sendiri mas? Itu dibayarin. Dibayarin? Heeh. Nggak beli sendiri? Enggak. Jadi dibeliin dari company? Iya, dibeli dari company. Oke. Nanti pada saat pulang juga dikasih tiket ya? Iya. Pulang ya? Oke. Nah, di tempat kerjaan fasilitasnya kamu itu dapat makan nggak? Terkadang dapat, terkadang enggak. Kenapa kok nggak terkadang? Ya, itu tergantung chefnya sih. Tergantung chefnya. Heeh. Nah, Karena- pada saat di kontrak itu di agency itu nerangin dapat makan nggak? Iya, dapat makan 3 kali. Dapat Sehari makan 3 kali? Heeh. Oh, ternyata sampai di sini nggak? Terkadang enggak, terkadang makan. Kadang Nggak, maksudnya 3 kali dapat nggak? pernah. Pernah 3 kali dapat makan? Iya, pernah. Pagi, siang, malam gitu? Iya, pernah. Tapi Gimana? enggak setiap hari. Tapi nggak setiap hari? Heeh. Oh. Cuma kadang dapat, kadang enggak gitu. Jadi ya nggak sesuai ya dengan Kan balikin perjanjian lagi ya? ke tergantung chefnya Tergantung yang chefnya. masuk di hari itu. Loh, tapi kan aku tanya, kalau sesuai tawaran kontrak kerja agensi ya harus dapat makan. Iya, Kalau harusnya seharusnya sih. lo ya. Heeh. Karena di mana-mana itu kalau kita bekerja di restoran, di hotel, itu pasti dapat makan, guys. Kalau tempat kerja kita itu restoran menjual makan, pasti dapat makan. Meskipun kalau nggak dapat makan, itu pun kita dapat Iya, uang makan. Uang makan. Uang makan ya, berupa per bulan berapa gitu ya kan, iya. gitu. Itu dapat Dapat. tiap bulan. Iya, tiap bulan. Oke, jadi penggantinya ya kan. Iya. Oh, jadi enak dong. Tapi satu kali aja kan sekarang. Iya, 1 kali. Oh, gitu. Terus kalau di rumah gitu ya masak, Mas. Masak sendiri. Masak sendiri. Masak sendiri. Masak apa, Mas? Ya, seadanya, Mas. Apa? Masak mie, Masak apa? ayam gitu. Masak kayak anak kos-kosan. Iya, kos-kosan. Ya berhubung nggak ada di sini pecel lele atau lalapan, jadi kalau ada kan beli ya, Kalau kan di ada sini ya. tiap hari beli. Iya Mas. pasti beli, karena itu masalahnya di sini tuh nggak ada masakan Indonesia guys. Nggak beli bakso ya di jalan. Ya kan? Nah, terus aku tanya, kangen nggak sama masakan Indonesia? Kangen masakan mak di rumah, Kangen ibu, banget, Mas. kangen ya? Kangen. Iya. Makan apa kesukaan? Kalau di Indonesia itu nasi goreng. Nasi goreng. Nasi Oh, di goreng. sini kan bisa ada nasi goreng. Bisa, tapi rasanya beda. Iya, orang Vietnam, China yang Iya. masak ya. Kalau di Indonesia kan Heeh. orang Indonesia kan. Terus apa lagi ya Mas? Udah nyobain makanan Romania? Udah. Apaan?
eh namanya itu apa ya? Apa? Lupa. Sarmale? Bukan. Bukan. Apa? Corba. Ya, coba. Corba aja. Corba. Terus kayak sama noodle khas Romania. Pasta. Pasta. Oh, ya. pasta itu bukan khas Romania, itu pasta Itali. Itu Romania bikin. Kayak mana-mana itu pasta. Oke, lanjut. Terus corba itu kalau di sini tuh orang bilang makan sup, guys. Sup itu kita makan wajib itu pada saat makan siang. Jadi itu kalau aku sih itu rasanya sour ya, asem-asem, asin, manis dikit itu kayaknya. Ya kalau misalnya orang di sini tuh disajiin itu panas-panas banget makannya. Dan hampir tiap hari, kalau nggak tiap hari sih, kalau tempat kerja itu kalau di tempat kerja aku mas kita ada corba, ada main course. Jadi main course itu seperti apa? main course kan? Main course ya nanti. Masa gimana? Main course itu makanan utama. Jadi ada kentang goreng kayak ayam, ada steak kayak gitu gitu lah. Ya, ngerti. Bohong ternyata dia. Nah, itu kayak gitu. Kalau di tempatku gitu ada corba, ya istilahnya sup sama makanan. Jadi kalau siang itu jam 12 itu aku makan corba. Nanti kalau jam 3:30 baru aku makan makanan beratnya. Karena kan jam kerja aku kan sampai malam, jadi ya aku harus ngatur-ngatur, nggak aku makan semua. Istilahnya orang Jawa kaliran ya. Kaliran. Tapi kalau misalnya nggak dikasih makan itu, emang kuat? Pernah nggak dikasih makan? Nggak dapat makan? Pernah. Kuat itu? Ya. Istilahnya poso ya mas ya? Iya poso mas. Kita kan orang Jawa jadi terbiasa. Ya kuat lah. Makanya kok tambah kurus ini. Tak lihat ini udah 3 bulan di sini tambah kurus. Tambah kurus. Ya. Iya. Nggak apa-apa, yang penting uangnya tebel ya. Nah, terus pada saat kerja enak nggak kerjanya? Suasananya kerja itu di sini enak nggak? Kalau suasananya sih enak. Enak. Enaknya gimana? Ya teman-temannya itu ada waktu kerja nggak serius-serius amat lah. Oh, bercanda ya, bercanda. Oke, jadi itu yang penting ya. Tapi nggak semua. Nggak semua, ya, nggak semua. Ada yang bajingan juga. Iya. Terus aku mau tanya lagi. Nah, saat kan tempat kerja sama di masnya tinggal ini kan dekat kan? Jadi berangkat kerja pulang kerja jalan kaki apa naik? Iya, jalan kaki. Oh, jalan kaki. Oke. Terus setelah 3 bulan di sini, ya, apa yang Mas rasakan? Rasanya apa? Waduh. Kangen Indonesia, kangen ya, Blitar, ya, Mas. Ya, sama teman-teman, ya, kangen trek-trekan. Aduh. Ini Rizal ini bilang katanya suka trek-trekan guys, jangan dicontoh ini, geng motor ini. Nggak bagus ini. Iya, geng motor ini. Iya. Iya. Terus kalau misalnya di rumah nggak kepake itu siapa yang jagain motornya ini? Kalau motor sekarang sih dijual. Oh, udah dijual? Iya, udah dijual. Oh, untuk buat berangkat ke sini? Enggak, Mas. Apa? Ya buat usaha di rumah. Oh, buat usaha. Kirain buat nambah-nambah. Buat nambah-nambah. Oke, berarti. Nah, nggak apa-apa Mas dijual. Yang penting nanti waktu selesai kontrak pulang ke Indonesia beli baru. Ya, pengennya gitu. Iya, Mas. beli CBR atau Ducati ya kan lumayan. Apa beli di sini Romania? Bawa ke Indonesia Ducati. Kalau aku sih kurang cocok, Mas. Kurang cocok Ducati. Terlalu kencang lah. Terlalu kencang. Terus apaan? Motor bedel-bedel gitu lah. Iya. Itu yang cocok. Ya seperti Tiger lah. Oh, seperti Tiger. Tahu Tiger ya? Tiger tahu. Oh. Tahu. Aku bukan anak motor. Jadi kalau aku punya motorku standar aja nggak punya. Tapi saya dengar itu di Sidoarjo, Surabaya ramai itu trek-trekan. Oh iya pasti Kenjeran. Ya kan ada sirkuitnya di situ. Terus setelah balik lagi ya ke kerjaannya. Jam kerjanya itu 10 jaman ya? Iya 10 jam. 10 jam tiap hari, 1 hari libur guys. Terus ada yang aku mau tanyakin masalah istirahat. Cukup nggak istirahatnya menurut sampean? Dalam waktu seminggu itu 6 hari kerja 1 hari libur, menurut sampean itu cukup nggak? Kalau menurut apa kurang? Kalau menurut kurang sih. Kurang. Jadi menurut Mas Rizal ini yang cocok itu yang gimana bro? Maksud berapa hari kerja?
Ya. Kalau kamu maunya sendiri, kamu maunya gimana? Pengen minggu gimana? Yang minimal sih 2 hari libur seminggu. 2 hari libur seminggu. 2 hari libur. Itu cukup, jadi bisa buat jalan-jalan ya? Iya, cukup. Nah, sampai sekarang 3 bulan udah pernah jalan-jalan kemana? Ya, cuma di lingkungan sekitar. Tempat kerja pulang, kerja pulang, ketemu orang India, orang Nepal. Soalnya masih menyesuaikan diri lah. Iya, menyesuaikan. Tapi 3 bulan itu udah lama, bro. Akhirnya jalan-jalan ke mall kemana gitu. Terus satu kamar dengan orang? Semua itu orang Nepal. Oh, semua orang Nepal. Yang ditinggal di situ orang Nepal? Iya. Nggak ada orang Nepal sama Sri Lanka. Oh, Sri Lanka. Itu cowok semua? Yang itu ada 3 cewek. 3 cewek baru datang. Iya. Itu dari mana? Itu sama dari Nepal. Oh, itu. Satu kamar sama Mas? Wah, yang enggak lah. Bahaya ya. Bahaya. Tak kirain cowok. Jadi sama Mas Rizal ini, kamu Rizal satu kamar sama orang mana? Temen? Nepal. Roommate Nepal. Iya. Cowok Semua. Pedang-pedangan ya. Jadi sorry guys, bercanda. Terus teman kerjanya gimana? Mas? Baik, suka ngobrol atau orangnya terlalu? Kalau teman kerja sih ya ada sih satu orang itu. Enggak, di tempat tinggal. Di tempat tinggal satu itu, kamar dengan satu kamar itu ya semua baik. Semua baik. Enak. Diajak kompromi itu bisa. Jadi kompromi itu bisa ya. Bisa diajak ngobrol. Tapi selama tinggal di sana nggak ada pernah masalah kan? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Semua aman-aman aja ya. Iya, aman. Oke. Bagus. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang mau berangkat ke sini. Ya, yang terutama itu jangan ragu lah kalau mau keluar negeri itu. Oke. Terus? Karena kan kita masih muda. Oke. Cari pengalaman ya. Iya, cari pengalaman. Cari jadi diri. Tapi jangan tawuran. Berantem jadi diri berantem. Cari diri jadi diri itu cari pengalaman untuk bertahan hidup, independence dulu. Iya. Oke, terus apa lagi? Yang kedua itu persiapkan mental. Oh, itu yang harus ya, bro. Harus banget. Iya, harus banget itu, bro. Terus kenapa kok harus siapkan mental? Ya, karena tahu sendiri mah di sini itu orangnya keras-keras semua. Oke. Iya. Cara bicaranya kan juga beda. Oke. Terus yang ketiga, kalau udah nyampe ke sini tuh harus sabar. Sabar. Dalam artian sabarnya gimana? Ya, dalam artian itu kayak semisal chefnya teriak-teriak gitu. Hei, kamu sini gitu. Terus yang keempat apa? Ya gimana ya? Bingung sih aku ngomongnya. Apa? Ya tergantung apa yang kamu ituin, bro. Nggak harus. Yang keempat apa? Apa itu aja cukup? Ya, mungkin cukup lah. Ya, itulah. Oke, jadi karena ya semua orang masih tahu. Jadi ingat itu guys ya, buat teman-teman yang mau ke sini itu udah ada masukan dari Rizal apa yang harus kalian persiapkan di sini ya. Untuk mencari nafkah, mencari pengalaman di sini ya harus bertahan juga di sini dan ikuti aturan ya. Iya. Itu yang penting ya. Ya kan? Penting itu. Harus aturan dan hargai kontrak. Nah, tapi kalau saranku ya, jadi buat mungkin di video ini aku mau ngasih share buat agensi-agensi yang untuk mengirimkan tenaga kerjanya, calon kandidat tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri, nggak hanya di Romania. Aku di sini mau nyampein guys ya, buat orang-orang agensi, tolong diperketat ya, perketat penyeleksiannya gimana dan juga harus respect sama kontraknya yang tertera pada saat agensi menawarkan ke kandidat yang mau ingin bekerja di luar negeri. Karena apa? Rata-rata semua kontrak kerja itu, perjanjian kerja itu yang udah ditandatangani pada saat udah sampai di tempat bekerja di negara tersebut itu nggak sesuai. Jadi inilah yang membuat anak-anak ini agak-agak mulai males, agak-agak mulai kecewa. Tapi gimana lagi mereka udah sampai di sini. Jadi tolong perjuangkan
orang-orang agensi, karena mereka juga kesini itu juga menggunakan jasa kalian dan mereka membayar fee-nya juga ke agensi-agensi yang membantu memberangkatkan, nggak gratis ya kan, karena nggak semuanya mereka bayar ini dengan uangnya sendiri, mungkin ada yang pinjam uang dan ya itu tadi lah. Oke bro, sukses terus ya. Oke, Buat terima kasih pekerjanya banyak. jangan lupa tetap main-main kesini lah. Oke, siap. Kabar-kabarin lah, kalau lagi libur kabarin aja biar nggak stres. Nanti Oke, aku ajak siap, jalan-jalan. Nah sekarang hari ini aku janjiin dia biar nggak stres, dia main ke rumahku. Waktunya nanti hari ini kita mau main PS guys. Terus itu kita ya jalan-jalan dikit lah, ngopi-ngopi lagi di luar. Oke, cheers. Ini kopi guys, bukan Cheers. alkohol ya. Ya. Oke guys, thank you. Bilang jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, jangan lupa subscribe channelnya apa? Oh lupa ya. Panjang sih Yovan namanya. Valentino, bro. Iya, jangan lupa subscribe dan share Channel. channelnya Yovan Valentino. Oke, thank you bro. Oke, bye.